Kami melihat risiko itu semakin meningkat, tidak hanya dari sisi geopolitical risk, namun juga dari sisi risiko, kenaikan bunga atau monetary tightening dari global, plus, dari sisi domestiknya inflasi. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian, portfolio maupun basket portfolio dari investor tuh cenderung sekarang, jauh tone-nya itu lebih defensif, Mhm. lebih berhati-hati dengan dengan memperbanyak cash, kemudian juga, melakukan realigning dari sisi portfolionya ke sektor-sektor yang lebih defensif. Nah, beberapa indikator yang memang, menjadi patokan, untuk, mempengaruhi investor, khususnya dari sisi risk appetite-nya, mereka melihat dari sisi nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan, hingga level saat ini adalah hampir menyentuh 15.000 per US dollar. Mhm. Begitu juga dengan, data-data makroekonomi, khususnya inflasi yang beranjak tapi pasti untuk domestik sendiri udah, menyentuh 4,35% year on year-nya. Oke, kalau dari pandangan Mas Mino seperti apa nih Anda melihat risk appetite investor? Apakah Anda juga melihat bahwa memasuki semester 2 ini investor lebih cenderung berhati-hati? Ya, saya lihat seperti itu ya. Ini terlihat dari volume transaksi di bursa juga ya. Jadi transaksi agak menurun ya, agak menurun. Ini mencerminkan memang investor cenderung hati-hati menunggu beberapa data ekonomi ya yang akan dirilis ke depan. Seperti tentunya kalau di luar ya terkait dengan inflasi yang Rabu ini di US akan keluar, kemudian meeting The Fed nanti di akhir bulan Juli ya. Ini masih menjadi perhatian utama ya investor di pasar modal gitu, Mbak Andi Salim. Oke, Mas Mino kalau kita lihat kan IHSG ini levelnya semakin menjauhi level psikologis 7.000. Nah, seperti apa sih Anda melihat tekanan di pasar saham khususnya dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin jangka pendek mengingat ancaman inflasi ini masih akan terus menanjak dan juga antisipasi langkah hawkish the Fed? Ya, ini kan sebenarnya market kita kan koreksinya bukan baru ya, artinya ini sebenarnya koreksinya dari bulan Mei ya. Setelah Lebaran market kita terkoreksi cukup dalam, dan ini saya pikir udah sebagian mencerminkan risiko yang terjadi di market atau kekhawatiran yang terjadi di market ya. Nah, ke depan memang masih ada beberapa event yang ditunggu, tapi saya pikir itu dampak ke market kita mungkin tidak akan sebesar seperti di awal-awal bulan Mei ya. Artinya sudah mulai sedikit terprice in. Nah, untuk inflasi sendiri ke depan saya pikir ini kondisinya ke depan akan menarik ya, karena sejauh ini kan inflasi khususnya di global itu dipengaruhi oleh harga energi. Tapi kita tahu harga minyak sendiri belakangan tidak terlalu banyak beranjak ya dari level 100-an karena khawatir ketika ekonomi resesi maka permintaan akan menurun. Nah, kalau misalnya benar nanti ekonomi melambat, tentunya harga minyak akan bergerak turun ya. Ini bisa berdampak kepada angka inflasi juga. Artinya ada harapan mungkin ke depan inflasi itu akan lebih rendah gitu. Jadi dampak ke market saya pikir dari sisi itu malah akan cenderung lebih minimal gitu. Oke, sudah terprice in beberapa data ekonomi, utamanya mungkin inflasi yang menanjak. Kalau tanggapan dari Mbak Yekti, apakah tekanan di pasar saham dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin jangka pendek ini akan terus meningkat tekanannya? Iya, kami, memang melihat, tekanan, pressure di pasar saham ini khususnya memang baru mulai, jadi dalam 1-2 bulan ke depan itu kami memang masih melihat, beberapa risiko-risiko di pasar saham, khususnya tadi sudah disebutkan beberapa faktor yang dianggap menjadi risiko oleh Mas Mino, baik di pasar globalnya maupun di domestiknya, khususnya dari satu data inflasi tadi udah disebutkan. Yang kedua adalah kami melihat juga dari sisi di semester satu itu investor asing sangat positif di Indonesia karena secara struktural kita merupakan negara eksportir di tengah harga komoditas yang makin meningkat. Nah, di semester kedua ini kami mulai melihat yang namanya volume dari ekspor itu
mulai melambat, sejalan dengan pelemahan demand dari pasar global, sehingga hal ini juga ternyata akan pengaruh pada view trade balance ke depannya. Di mana ketika volume ekspor mulai melambat, ternyata di lain sisi yang namanya impor kita itu kembali naik seiring dengan reopening ekonomi yang terjadi di Indonesia. Nah, ini tentunya akan membuat trade balance yang beberapa kuartal ini sudah surplus, diprediksi masih surplus, tapi surplusnya makin mengecil. Dan ini juga akan berpengaruh juga pada pergerakan rupiah, karena risiko di pasar globalnya akan kenaikan suku bunga The Fed itu masih tinggi. Oke. Mbak Ekti, di tengah uncertainty saat ini, investor kan biasanya cenderung lebih memilih investasi yang lebih aman alias safe haven. Nah, kalau di antara emas, kemudian falas, dan juga obligasi, mana nih antara aset tersebut yang layak untuk dilirik di tengah adanya ancaman resesi dan di tengah ketidakpastian global yang tinggi saat ini? Iya, kalau di tengah ancaman resesi sendiri ya, kami memang belum melihat resesi ini akan menjadi sesuatu yang sifatnya adalah hard landing ya. Kami melihat bahwa memang ada satu pelambatan ekonomi, namun kami masih melihatnya sifatnya kalau di beberapa negara maju itu sifatnya masih soft landing, belum yang sifatnya hard landing. Yang kedua adalah impact-nya pada pemilihan aset kelas buat investor. Jadi kalau pada kondisi ekonomi yang masih melambat, namun inflasi kondisinya masih tinggi, kami akan berusaha mencari aset-aset kelas yang mampu memiliki atau mampu hedging terhadap level inflasi yang cukup tinggi saat ini. Nah, dengan level inflasi yang cukup tinggi, tentunya aset-aset fisik, real asset maupun pasar saham sebenarnya masih menarik untuk jadi pilihan karena on the long terms aset tersebut masih bisa memberikan satu growth yang di atas tingkat pertumbuhan, di atas tingkat inflasi, sehingga akan ada satu inflation hedging yang ada. Namun tentunya di dalam satu basket portfolio kita tidak bisa menaruh satu aset kelas saja, karena memang kita tahu pasar saham volatilitasnya juga masih tinggi dengan kondisi risiko yang tinggi, sehingga kita juga bisa kombinasikan tetap dengan pasar obligasi yang memang tingkat volatilitasnya lebih rendah. Namun kami melihat ada potensi di pasar obligasi. One, inflation sudah mencapai level peak, dan kemudian dari yang kedua pasar supply dari pemerintah juga ada tone dikurangin karena ternyata kebutuhan akan penerbitan surat utang juga menjadi lebih rendah dengan risiko fiskal pemerintah yang bisa terjaga, maka tentunya ini Baik. juga akan menjadi positif sentimen buat pasar obligasi. Tadi Mbak Ekti mengatakan kalau tampaknya saat ini investor lebih memilih untuk menyimpan cash atau cash is king. Nah, tanggapan Pak Mas Mino ini seperti apa nih? Masih di mute Mas Mino, boleh tolong di unmute terlebih dahulu? Ya, silakan. Oke. Ya, kalau dalam konteks adanya potensi resesi global ya, terutama di Amerika, kalau menurut saya justru saat ini aset yang menarik ya adalah falas ya, terutama nilai US dollar ya, karena ketika potensi ekonomi Amerika melambat, maka investor itu cenderung malah akan mengkoleksi US dollar ya, karena dianggap sebagai aset safe haven gitu. Tapi kalau kita melihat dalam konteks domestik, saya pikir aset yang menarik adalah justru saat ini adalah saham. Karena apa? Karena di dalam negeri secara makroekonomi itu semuanya masih dalam keadaan solid ya. Jadi pelemahan market sejauh ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Jadi boleh dibilang menurut saya saat ini justru kalau di luar pilihan yang tadi, saham bisa dipertimbangkan. Ketika nanti kondisi eksternal sudah membaik, maka tentunya potensi return di saham ini akan cukup besar gitu, Mbak Adi Salim.